Jadi gini sebenarnya, kalau aku yakin bahwa saya setiap orang yang lahir di dunia ini pasti dia punya semacam kayak curiosity gitu ya. Bagi aku curiosity itu ada pada pertanyaan dari mana aku sebelum aku hidup di dunia, setelah aku mati kondisinya kayak apa, dan sebenarnya the true purpose ketika aku hidup di dunia ini untuk apa? Ada 3 itu. Aku sering berpikir kayak gini ketika aku nonton Son Gokong ya, yang tadi ada kakak pertama, kedua. Sebagai orang Chinese, aku juga lahir dengan ramalan. Nah, di situ aku berpikir, emang bener ya aku dulu reinkarnasi dari tukang kayu, karena dulu kata mereka aku tukang, dan aku pikir aku kayaknya nggak tukang kayu banget deh. Kok mereka bisa tahu aku tukang kayu, atau ke depan aku seperti apa? Dan kadang-kadang pertanyaan singkat ya aku tanya pada bapakku dan ibuku, Pi, kenapa sih kita makan harus telur bagi 8? Kenapa kita nggak jadi orang kaya kayak orang-orang yang lain? Kenapa ada orang dilahirkan miskin, ada orang dilahirkan kaya? Aku ingat masih jawaban waktu itu, jawaban nenekku malah yang jawab. Nenekku bilang begini, mungkin karena masa lalu kamu itu berbuat sesuatu yang buruk, sehingga kamu yang sekarang harus menanggung apa yang kamu lakukan di masa yang lalu. Kan dosa, apa namanya, dosa ini ya, reinkarnasi ya, dosa karma kan gitu kan ya. Nah, sehingga aku jadi mikir gini, wah kurang ajar nih aku di masa yang lalu nih. Aku nggak dapat enaknya, aku yang harus menanggung apa yang dia lakukan di zaman dulu kan gitu. Nah, dan aku juga bertanya banyak hal lah, seperti misalnya kayak setelah kita mati kondisinya kayak apa sih? Aku baca penelitian tentang roh itu ada wujudnya atau enggak, ada beratnya atau enggak. Sampai kemudian kayak tontonan-tontonan sederhana kayak film Ghost, masih ingat nggak dulu? Petan mana-mana tembus, dia bisa ngeliat orang nggak bisa ngeliat dia. Somehow agak creepy, terus agak mesum, dan bener ketika kita mati seperti itu. Kalau misalnya kita bisa mati seperti itu, ya sebenarnya nggak mati dong sebenarnya. Kita cuma nggak bisa untuk nyentuh orang aja, tapi kalau sudah latihan bisa nyentuh, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, lama-lama ketika aku punya curiosity seperti itu, aku lantas berpikir dengan agamaku yang waktu itu. Nah, sehingga pikiran-pikiran logis dan nakalku itu bekerja pada saat itu. Nah, sehingga karena sering mempertanyakan banyak pada guru agama pada saat itu, dan sering main game juga pada saat itu. Gamenya spesifik aku sebutin Final Fantasy, Xenogears, lalu kemudian Legend of Legaia, ceritakan tentang bagaimana penjelasan mitologi, agama, psikologi, dan seterusnya. Akhirnya dari situlah aku punya keyakinan Tuhan nggak ada. Jadi aku justru jadi ateis. Jadi sering main game, lalu kemudian pikiran nakal dan logis pada agamaku yang pada saat itu, lalu kemudian aku pikir, kayaknya Tuhan nggak ada deh, Tuhan cuma, mohon maaf ya, waktu itu aku ya, namanya juga masih kecil ya, omong kosong. Tuhan cuma omong kosong doang, cuma untuk ngendaliin orang-orang. Gimana cara kamu ngendaliin orang-orang dengan semacam kayak ya cerita-cerita yang nggak jelas, nggak ada buktinya. Ya aku merasa bahwasanya sains lebih jelas dan seterusnya. Tuhan mungkin cuma kayak AI doang waktu itu. Waktu itu ada loh memang penjelasannya begitu. Nah, akhirnya aku pikir ya udah aku ateis aja. Nah, ketika aku ateis itu, aku tetap belajar untuk curiosity-ku itu aku jawab tentang dari mana asal manusia, akan kemana dia setelah mati, dan seterusnya. Somehow ketika aku belajar fisika, singkat cerita, aku dapat justru yang sebaliknya. Aku mendapatkan dunia ini terlalu rumit untuk tercipta secara kebetulan. Dan itu banyak sekali kemudian yang apa ya, semacam kayak ngasih proof dan ngasih argumen bahwasanya nggak mungkin dunia ini tercipta secara kebetulan. Nama teorinya kalau yang terkenal sih namanya fine tuning kan ya, bahwasanya dunia ini tercipta secara detail, secara rumit, dan pasti ada yang desain. Misalnya contoh salah satu argumen itu dibuat sama Roger Penrose ya, profesor matematik. Dia bilang bahwasanya probabilitas alam semesta tercipta secara kebetulan itu adalah 1/10 pangkat 10 pangkat 1, 2, 3. Artinya itu adalah orang sains nggak bisa jawab tuh. Orang sosial yang bisa jawab, IPS. Artinya adalah more than impossible. Artinya aku dapat di situ, oke, aku naik kelas dari ateis menjadi agnostik. Aku dari nggak percaya Tuhan menjadi percaya Tuhan, tapi aku tetap ngomong bahwasanya agama itu bullshit. Kenapa? Karena kayak banyak nggak masuk akal nggak sih? Aku bilang gitu. Terus kemudian justru kita lihat banyak problem juga dari agama kan gitu. Ya setidaknya penglihatanku di zaman itu yang tinggal di Palembang, yang banyak orang-orang, aku lihat dominan Muslim bermasalah kan gitu kan ya. Dan juga yang lain juga yang nggak memuaskan aku. Nah, somehow sampai ketika aku kuliah, aku kenalan dengan banyak orang-orang Muslim di sana. Sebelumnya juga aku sudah benar-benar sudah tidak beragama yang lama lagi. Lalu kemudian aku tahu Tuhan itu ada. Aku berusaha cari trace Tuhan itu ada. Yang aku nggak expect, yang aku juga kaget adalah justru yang aku temukan, yang aku cari itu justru ada di Islam. Yang punya proof itu, yang menunjukkan bahwasanya Islam ini punya kerumitan yang sama seperti yang nyiptain alam semesta. Di situ aku yakin Islam. Nah, itu cerita singkatnya.